warga Jabar, warga Jawa Timur, warga Nusantara, apa kabar semuanya? Selamat datang di Mamang guys, yang kebetulan ada di Kota Batu Malang, Kota Batu, Jawa Timur, yang sedang berada di Jatim Papua. Kebetulan Mamang bersama si Otan ya, ini si Otan, si Otan. Ayo foto. Oke, kita rencananya kita melihat teman-teman Ray ya yang ada di sini, dan juga kita akan naik Wakasa dan rumah hantu kesukaan Mamang. Oke, Mamang pernah datang ke sini dulu ya. Oke, gimana keseruannya kan? Kita jalan-jalan. Pensar Music. Asik men. Gak siri, gak nyenino. Satu potongnya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus ambisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar sih. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men. Bersama Caca Natasha. Mas Sirun, Siri Edward juga tangguh gak siri, terima kasih cantik. gak ngeril. Bagong. Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga tangguh terima kasih. Masih pun tangguh terima kasih. Besar musik. Besar kembali buat Mas Ipun. Sa sa sa
capek kumaha tuh dah leumpang segala gitu. Hah? Oke guys, kita hujan-hujanan Jatim Park. Tikus raksasa rey. Jas hujan kereseknya. Tuh tinggal di rek. Hah? Akan biasanya tinggal di daerah aliran sungai. Tah kieu tersebut teh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun sugeng rauh ken kabari pa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga, pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin ya ingin jadi CEO, waduh ya, mudah-mudahan tercapai jadi CEO, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum harga minyak gorengnya anjlok, pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin yang sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin pingin pulau Greenland, ya mudah-mudahan jangan, pemirsa. Waduh. Karena sudah ada yang punya, pemirsa. Waduh, kalau yang ada yang sudah punya jangan, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele ya. Marilah kita semangat le, mudah-mudahan dengan semangat ya dapat keberkahan dan tetap sehat-sehat selalu dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Oleh karena itu marilah kita berdoa dan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, apapun keinginan kita, apapun tujuan kita, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele ya, wilujeng sonten le. Waduh, selamat sore. Waduh, warga Nusantara. Waduh. Mamang sedang berada di Jatim Park, pemirsa, salah satu wahana di Kota Batu. Waduh. Ya, episode ke-57 Mamang sedang berada di Jatim Park, Kota Batu. Di mana Mang Kota Batu? Yang jelas bukan kota di zaman batu, pemirsa. Atau kota di zaman purba. Waduh. Tetapi kota modern, pemirsa ya, salah satu permata di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kota terhappy, pemirsa. Waduh. Terbahagia, pemirsa, paling bahagia di Indonesia, pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara-saudara yang stres ya, pusing 7 keliling, waduh, ingin merasakan bahagia, datanglah ke Kota Batu, pemirsa ya, healing ke Kota Batu. Waduh, insya Allah saudara akan menjadi ya happy, pemirsa ya. I'm happy. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang belum tahu di mana letak Kota Batu ya, Kota Batu ini ada di Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Tak jauh dari Kota Malang, kurang lebih 15 km dari Kota Malang, pemirsa. Dan Kota Batu ini masuk ke dalam metropolitan Malang Raya, pemirsa, yaitu suatu wilayah yang bekas Kabupaten Malang, pemirsa. Waduh. Jadi Kota Batu ini bekas Kabupaten Malang yang memisahkan diri, pemirsa. Jadi Kabupaten Malang ini termekar 3, pemirsa. Waduh, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kalau di Bandung mungkin mirip-mirip Cimahi lah. Waduh, Kota Cimahi, kota tersendiri yang dahulu bagian dari Kabupaten Bandung dan tak jauh dari Kota Bandung, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang sedang berada di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur ini, itu artinya Mamang sudah 800 km dari home base-nya Mamang ya. Tempat tinggal Mamang di Kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika episode 57 ini tayang ya, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing alias Haji Udin. Aduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, selain itu episode ke-57 perjalanan epik ke Tanah Bromo ini tayang
Negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia. Waduh, macan empire pemirsa. Maaf. Sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita, negeri menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mudah-mudahan terbebas dari hama-hama dan menjadi negeri super power pemirsa yang bisa mendamaikan dunia. Waduh. Karena ketika video episode 57 ini tayang ya, atau dunia dalam keadaan kenting ting 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 tinung 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 tinung. Kalau pesawat tempur kan kalau ada bahaya suka ada alarm ya. Tinung tinung tinung. Waduh. Ya. Dalam keadaan genting pemirsa. Waduh ya, ada berita yang nyeleneh pemirsa. Waduh, ada file Epstein pemirsa. Maaf. Yang insya Allah nanti Mamang bahas ya. Nah, ada juga ya yang unik ya, Pulau Greenland milik Denmark, milik temannya Amerika. Amerika pingin merebut ya, milik temannya sendiri pemirsa. Ini pagar makan tanaman pemirsa. Waduh. Merebut pacar orang pemirsa. Maaf. Merebut pacar teman pemirsa. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia ya, dunia dalam keadaan genting ya, amit-amit ketika video ini tayang episode ke-57 saudara sedang menyaksikan perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan kepemimpinan sang presiden macan Asia bisa membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, negeri yang tentram, negeri yang sejahtera, negeri yang terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Dan mudah-mudahan negeri kita damai, dunia damai, tidak terjadi perang besar pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-57 ini tayang, Mamang sedang masih menyaksikan banyak bencana alam di tanah air kita. Salah satunya di Provinsi Jawa Barat, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal Mamang ya. Waduh, bencana banjir longsor. Waduh, mudah-mudahan bencana segera berlalu, bencana ya, mudah-mudahan yang terkena bencana pulih kembali, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak terjadi lagi bencana pemirsa. Yang namanya longsor, banjir ya, bukan karena ulah alam pemirsa ya, bukan karena cuaca atau karena hujan pemirsa. Waduh, yang namanya hujan berkah pemirsa ya. Yang tidak berkah itu karena ada kerusakan alam itulah sehingga menyebabkan bencana pemirsa. Waduh. Jadi ketika perubahan alam ya, ketika ada hujan ya, karena alamnya rusak, waduh, karena hutannya gundul, waduh, karena ahli fungsi, waduh, karena banyak hama-hama yang merusak alam, akhirnya terjadilah bencana pemirsa. Oleh karena itu, bencana adalah peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam kita. Karena kita bisa hidup karena alam kita pemirsa. Kita bisa bernapas karena hutan, karena alam. Waduh. Oleh karena itu siapapun yang merusak alam ya, apalagi merusak alam untuk kepentingan dirinya sendiri, itu adalah pengkhianat bangsa pemirsa. Mudah-mudahan yang namanya pengkhianat segera diberantas. Karena kalau tidak diberantas ya, merusak hutannya di Jawa Barat, mungkin nanti akan merusak satu tanah air pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele ya, marilah kita berdoa le, dan marilah kita menjaga alam le ya, untuk kelestarian dan kehidupan kita dan anak cucu cicit kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan bencana alam di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele. Waduh, Mamang sedang berada di Jatim Park 2 pemirsa, episode ke-57, perjalanan epik ke Tanah Bromo. Waduh, Bromonya sudah kelewat pemirsa. Waduh.
tapi ada gunung-gunung yang lain pemirsa. Dan kali ini Mamang sedang berada di Jatim Park 2 Kota Batu, tepatnya di gunung antara Gunung Arjuna Welirang dan Panderman pemirsa. Waduh. Oleh karena itu di sini sangat sejuk-sejuk sekali pemirsa ya, cantik-cantik sekali ya, indah alamnya pemirsa, indah pemandangannya, termasuk juga ya terasa happy. Aku happy, aku happy. I am happy, I am happy. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang di episode ke-57 perjalanan epik Mamang ke Tanah Bromo, ya mungkin saudara akan pusing 7 keliling ya. Bagaimana ceritanya Mamang ada di Jatim Park 2 Kota Batu pemirsa, dan bagaimana cerita-cerita sebelumnya. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya ya. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi. Tonton episode yang pertama dan seterusnya, juga cerita-ceritanya pemirsa. Waduh, supaya saudara ya mudah-mudahan ya saudara bisa berkunjung ke Malang Raya pemirsa, ke Tanah Bromo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu, kota terhappy di Indonesia. Mamang masuk Jatim Park 2 pukul 14.30 setelah membeli tiket ya. Berapa harga tiketnya Mamang sudah bahas ya dan cantumkan di episode ke-56 kemarin pemirsa ya, tonton ya kira-kira berapa. Dan itu ada harga weekend pemirsa, kalau weekday beda lagi pemirsa, karena sejatinya tanggal 31 Mei ini adalah hari double-double pemirsa, hari kenaikan Yesus Kristus dan juga hari weekendnya. Waduh. Oleh karena itu meskipun pukul 14.30 ternyata yang membeli tiketnya penuh pemirsa. Waduh, yang masuk juga banyak pemirsa. Waduh. Akhirnya Mamang pun ya bisa masuk ke Jatim Park 2 dengan tiket gelangnya pemirsa. Namun sayangnya ketika memasuki ya pemeriksaan tiket ya, tiba-tiba hujan besar pemirsa. Waduh ya, hujan dari rintik-rintik menjadi hujan besar, Kota Batu diguyur hujan pemirsa. Waduh. Namun meskipun demikian Mamang tetap melanjutkan perjalanan pemirsa. Waduh. Jadi ketika hujan besar berteduh dulu, hujannya reda-reda, jalan lagi pemirsa ya, sambil balincetan ya antara satu lorong ke lorong lain untuk menghindari hujan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Jatim Park 2 ini adalah gabungan wahana pemirsa, antara wahana safari, satwa ya, kebun binatang, dengan Dupaan ya, dunia fantasi. Jadi Dupaan dengan satwa disatukan pemirsa. Waduh. Jadi harga tiketnya sangat worth it pemirsa ya. Sekali masuk kita bisa melihat teman-teman kita dari spesies yang lain pemirsa. Waduh, melihat atraksinya, dengan atraksinya ada sirkusnya nanti, dan juga yang terakhir nih Dupannya pemirsa. Jadi setelah nonton-nonton dan berkunjung silaturahmi kepada teman-teman kita ya yang beda spesies ya, ada otan, ada berkantan, waduh, ada si maung, waduh, ada ya bapak buaya, waduh, dan macam-macam ya satwa-satwa seperti kebun binatang pada umumnya pemirsa. Dan nanti ya kita sambung dengan dunia fantasi milik Dupan, banyak sekali permainannya. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin ke Dupan sekaligus ke Ragunan ya, waduh, di Kota Batu ada pemirsa, lengkap ya, namanya Jatim Park 2 pemirsa. Memang awali di Kota Batu ini di Jatim Park 2, dan nanti ya setelah Jatim Park 2 Mama akan loncat ke Jatim Park 1 atau 3 dan juga ke wahana yang lain ya, seperti museum transportasi pemirsa. Waduh. Ya, satu Jatim Park 2 aja ya sudah, kalau menurut Mamang tak cukup sehari pemirsa. Saudara penasaran bagaimana serunya Jatim Park 2? Ya ikuti episode Mamang. Mungkin beberapa episode selanjutnya Mamang akan bercerita ya, dan juga keliling-keliling Jatim Park 2 pemirsa. Wahana di Jatim Park 2 ini benar-benar memukau pemirsa. Waduh ya. Dan ini adalah salah satu tempat yang membuat orang happy. Aku happy ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, karena hujan Mamang pun sempat ya berteduh di salah satu museum satwa
dengan primatanya berkantan pemirsa. Waduh. Sebenarnya ada videonya berkantan pemirsa. Waduh. Dan Mamang pun berfoto dengan berkantan pemirsa. Waduh. Saudara tahu berkantan? Berkantan adalah monyet Belanda pemirsa, kera Belanda. Waduh. Konon legendanya berkantan ini berasal dari Kalimantan ya. Ada legenda di Kalimantan Selatan. Awal mula berkantan ini karena ada kapal Belanda yang ingin menyerang Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Dan kapal Belanda ini tiba-tiba oleh orang sakti ya dikutuk pemirsa ya, ditenggelamkan kapalnya dan tiba-tiba di dalam kapalnya berubah menjadi pulau ya, dan pulau itu tiba-tiba keluar berkantan pemirsa. Jadi kalau berkantan ini mirip-mirip dengan monyetnya bule pemirsa. Waduh, kera bule ya. Kera bule kan berkantan pemirsa. Waduh. Yang namanya kera atau monyet ya, kalau monyet itu ekornya panjang ya, ada ekoran kelihatan. Kalau kera itu ekornya hanya tulang ekor, tidak kelihatan ekornya, mirip manusia. Ya mungkin saudara ya tak asing yang namanya kera itu ada simpanse, ada orangutan, gorila, babon pemirsa. Waduh. Sedangkan monyet ada monyet owa, Jawa, lutung ya. Ada berkantan juga. Waduh. Dan ini berkantan ya. Uniknya berkantan ini ya monyetnya bule pemirsa, mirip dengan orang Belanda pemirsa. Waduh. Konon katanya orang Belanda yang dikutuk oleh Kesultanan Banjar karena akan menyerang Kesultanan Banjar pemirsa. Waduh. Dikutuk pemirsa ya. Company ini dikutuk menjadi monyet pemirsa. Waduh. Sebenarnya Mamang sudah bahas ya legenda berkantan, dan berkantan ini menjadi salah satu ikonnya Dufan pemirsa, dunia fantasi. Waduh, di Ancol. Mamang sudah bahas legenda Dufan dengan legenda berkantannya pemirsa. Waduh, di edisi perjalanan ke Jakarta pemirsa. Ya saudara scroll di channel Mamang ya. Waduh, kalau nggak salah episode ke-14 14 perjalanan epik ke Jakarta pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, berkantan ini jadi ikonnya Dufan dunia fantasi Ancol pemirsa, di Ancol Jakarta. Waduh. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang berteduh dulu sambil menunggu hujan, sambil melihat satwa-satwa terutama di area kera dan monyet pemirsa. Waduh, di sekelilingnya kera dan monyet pemirsa. Sebenarnya Mamang ada video ya, tapi entah kemana ya videonya. Jadi hanya videonya yang segitu-gitunya untuk melihat berkantan. Ada owa, ada lutung Jawa pemirsa, dan di sana ada gorila pemirsa. Waduh. Nah, ketika menunggu hujan, Mamang pun mengamati ya kera-kera teman-teman Mamang dari spesies yang lain pemirsa ya. Ada simpanse, ada orangutan, ada berkantan, ada owa. Kalau disidik-sidik ya, kalau dilihat dari dekat, kok mirip-mirip dengan kita pemirsa. Waduh, kok mirip-mirip dengan manusia pemirsa. Waduh ya. Dan setelah Mamang baca-baca ya dari berbagai literatur, ternyata hewan yang terdekat dengan manusia, bahkan 99% dekat dengan manusia adalah kera pemirsa dan monyet. Waduh, kalau monyet mungkin 80%-an lah. Kalau kera ya 99% pemirsa. Waduh, seperti orang utan 99% mirip kita pemirsa. Waduh. Ya, baik bentuk fisiknya, ada 2 mata ya, 2 tangan, waduh, 2 kaki pemirsa. Waduh, mirip dengan kita, bahkan perilakunya juga mirip dengan kita pemirsa. Waduh. Kalau saudara bertanya apakah orang utan datang menstruasi, sama dengan kita pemirsa. Oh, kitanya sama ya. Waduh, sama dengan kita, mirip-mirip pemirsa. Waduh. Bahkan konon katanya kalau kita dekat dengan orang utan dan orang utan itu betina dan kita ganteng, waduh, kita bisa dikejar pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, antara monyet dan kera ya, monyet punya ekornya panjang, kalau kera tidak punya ekor panjang pemirsa, ada tulang ekornya mirip dengan kita. Monyet dan kera ya ternyata mirip-mirip dengan kita pemirsa. Mungkin saudara ya pernah membaca ya, pernah
belajar tentang teori evolusi Darwin pemirsa. Kalau menurut teori evolusi ya, bahwa kita dengan kera dan monyet adalah satu keturunan nenek moyang yang sama pemirsa. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti ya, yang berpendapat bahwa manusia sekarang berasal dari manusia purba, dan manusia purba berasal dari kera berasal dari monyet pemirsa. Waduh, dan berubah dalam waktu jutaan tahun. Waduh, dalam waktu yang lama ya, karena beradaptasi dengan alam yang kita kenal dengan teori evolusi pemirsa. Waduh, kira-kira kalau menurut ilmuwan bahwa kita berasal dari kera dan monyet ya, kita berasal dari orang utan, gorila, dari simpanse, babon ya, dan juga oa termasuk berkantan. Kira-kira saudara menerima tidak ya? Ya itu terserah saudara ya. Kalau menurut Mamang tidak pemirsa ya. Menurut Mamang manusia ya manusia ya, hewan ya hewan pemirsa. Waduh. Karena tidak mau ya manusia disamakan dengan orang utan pemirsa. Waduh. Disamakan dengan satu turunan nenek moyang kita adalah gorila pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kalau menurut para ilmuwan bahwa kita ini evolusi dari makhluk hidup sebelumnya, dan ada kemungkinan kita berasal dari kera, berasal dari monyet ya. Waduh, yang berubah secara fisik ya, fisiologi selama jutaan tahun pemirsa, selama puluhan juta tahun pemirsa ya, berubah secara bertahap menyesuaikan adaptasi lingkungan yang kita kenal dengan teori evolusi dari Charles Darwin pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, saudara mungkin ya tak sependapat bahwa manusia berasal dari kera dan monyet pemirsa. Sama dengan Mamang juga tak sependapat pemirsa, meskipun kata teori ilmuwan seperti itu. Atau jangan-jangan, waduh, kenapa kita mirip dengan kera dan monyet? Waduh, atau jangan-jangan ya, bukannya kita berasal dari monyet dan kera, tetapi monyet dan kera berasal dari kita pemirsa. Waduh, berasal dari manusia yang kemungkinan mereka berubah karena dikutuk, atau mungkin ya kalah perang. Waduh, karena ada bencana alam pemirsa. Waduh, karena ada radiasi nuklir mungkin. Waduh, yang merubah mereka jadi kera dan monyet pemirsa. Yang sejatinya kera dan monyet ya, jangan-jangan berasal dari manusia pintar pemirsa. Waduh, karena berdasarkan legenda bahkan dalam kitab suci Al-Quran ya, sebagai muslim ada kisah di mana suatu kaum manusia pintar dirubah menjadi kera dan monyet pemirsa. Waduh, bahkan menurut legenda-legenda zaman dulu ya, bahwa ada suatu bangsa, suatu kaum yang dirubah menjadi monyet yang dahulunya adalah manusia. Ya salah satunya berkantan pemirsa. Konon berkantan ini adalah pelaut-pelaut Belanda ya, penjajah kompeni yang ingin menaklukkan Sultan Banjar, tiba-tiba ya dikutuk menjadi kera pemirsa, menjadi monyet ya, monyet cantik namanya berkantan pemirsa. Waduh. Nah, berdasarkan legenda-legenda tersebut, jangan-jangan ya saudara kita dari spesies gorila, orang utan ya, berkantan, jangan-jangan mereka adalah manusia yang dikutuk pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Mamang akan sedikit cerita berdasarkan sumber yang Mamang dapatkan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang asal usul monyet ya. Waduh, bercerita juga ya apakah hubungan monyet dengan manusia ya. Ternyata monyet dan manusia ada hubungannya pemirsa. Hubungannya seperti apa? Apakah kita berasal dari monyet ya atau kera, ataukah monyet kera berasal dari kita pemirsa? Mamang akan sedikit cerita ya. Kalau saudara tertarik dengan cerita kera, monyet ya, teman kita dari spesies yang lain, saudara tinggal tonton episode 57 sampai tamat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya, membosankan ya, saudara tinggal skip ya, gampang dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan nonton ya.
Yang penting aku happy, aku happy, aku happy ya. Waduh. Awas ya, jangan sampai main-main dukun pemirsa. Waduh, apalagi iri hati pemirsa. Waduh. Jikalau ada yang iri hati kepada channel Mamang yang butut ini, yang jelek-jelek ini ya, itu artinya Mamang tidak jelek pemirsa. Itu artinya channel Mamang bagus pemirsa. Waduh. Kalau jelek ngapain diiri? Waduh. Suka tonton, tak suka jangan nonton pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun akan sedikit cerita ya berdasarkan sumber dan literatur yang Mamang dapatkan. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simpel ya, jangan nonton karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, tak tercover dana kuretexnya, dana BPJS pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kuota internet saudara pergunakanlah dengan bijak pemirsa. Tonton suka ya, tak suka jangan nonton ya. Waduh. Selain itu Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi yang mungkin berbeda pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar yang mudah-mudahan pendapat saudara akan berguna untuk kita semua pemirsa. Oleh karena itu silakan berkomentar. Yang penting jangan berbau-bau Mossad pemirsa, jangan berbau-bau The Pide et Impera yang bikin keonaran di channel Mamang pemirsa. Waduh, jangan-jangan bergaya company pemirsa ya, bikin keonaran di channel Mamang pemirsa. Mamang sebagai admin otoriter ya, waduh nggak apa-apa kan, ini channel Mamang ya. Sekiranya menurut Mamang ini kurang baik komentarnya ya, Mamang kan skip, karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan channel yang bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Manusia Jawa, Bukti Teori Evolusi Darwin. Waduh, yang dimaksud manusia Jawa adalah manusia purba di Jawa pemirsa. Di Jawa, Eugene Du Bois membuktikan teori evolusi Darwin dengan ditemukannya Pithecanthropus erectus yang diklaim sebagai mata rantai evolusi yang hilang. Waduh, ditulis oleh Rahadian Runjan 18 Juni 2015. Kala Charles Darwin tahun 1809 dan sampai 1882 dia menyebut manusia berevolusi dari kera. Waduh, jadi manusia berevolusi dari kera pemirsa. Namun teori ini bercela karena belum ada penemuan fosil makhluk setengah kera. Jadi menurut Charles Darwin manusia dan kera itu mirip pemirsa ya. Manusia berasal dari kera, tapi belum menemukannya tengah-tengah makhluk antara manusia, setengah kera setengah manusia pemirsa. Waduh. Nah, dikenallah yang dikenal dengan missing link pemirsa. Waduh. Nah, untuk membuktikan bahwa adanya makhluk missing link antara manusia dan kera, maka seorang Belanda, opsir Belanda, kopral Belanda Kenil ya, bernama Eugene Du Bois, waduh, itu tertarik ya untuk meneliti manusia setengah kera di Hindia Belanda pemirsa, dan mencari mudah-mudahan ketemu manusia setengah kera di Hindia Belanda atau Indonesia. Mary Eugene Francis Thomas Du Bois yang lahir di Edsden, Limburg, negara Belanda pada tanggal 28 Januari 1858. Dia mulai mengenal teori Darwin melalui studi medisnya di Universitas Amsterdam. Berasumsi asal-usul manusia terletak di daerah tropis. Pada tahun 1887 dia bergabung dengan militer agar ditempatkan di Hindia Belanda. Eugene Du Bois mendasarkan argumennya dari Darwin ya, dalam buku keduanya bahwa nenek moyang manusia adalah kera yang tinggal di tropis. Waduh. Darwin menunjuk Afrika tropis di mana terdapat habitat gorila dan simpanse. Tapi Alfred Russel Wallace ya tahun 1823, pemikir teori evolusi lainnya, menyebut asal-usul manusia lebih dekat kepada siamang atau orang utan di Asia Tenggara. Nah, siamang atau dikenal dengan kera Jawa dan orang utan yang dikenal dengan kera yang ada di Kalimantan dan Sumatera itu ternyata lebih dekat dengan manusia 99% pemirsa. Waduh. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana manusia kera
manusia dengan orang utan ya. Seharusnya ada makhluk tengah-tengahnya kalau orang utan itu berubah jadi manusia. Dan itu ternyata diwujudkan oleh Eugene Du Bois, pemirsa. Eugene Du Bois ketika berada di Jawa menemukan fosil manusia purba, setengah kera, setengah manusia. Kera bisa berjalan tegak mirip dengan manusia yang kita kenal dengan Pithecanthropus erectus, atau bahasa lainnya manusia Jawa, manusia purba dari Jawa. Insya Allah Mama akan bahas ya manusia purba dari Jawa di episode yang lain, pemirsa. Karena ditemukannya di Jawa, pemirsa, di Sangiran, pemirsa. Waduh, di Sangiran, Tulung Agung, di sekitaran Bengawan Solo. Waduh. Nah, ternyata usianya itu sekitar 700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu kehidupan Pithecanthropus erectus ini. Dan Pithecanthropus erectus ini dijadikan sebagai makhluk ya perantara perubahan dari kera menuju manusia, pemirsa. Apakah saudara percaya dengan teori evolusi Darwin bahwa nenek moyang kita adalah kera, pemirsa? Waduh, nenek moyangku orang utan. Waduh. Kalau memang sendiri tidak percaya, pemirsa. Ya yang namanya juga karya ilmiah ya, scientific. Waduh, yang namanya ilmu ya bisa jadi ya secara sains mungkin benar, tetapi mungkin ya ada yang tidak benarnya, pemirsa. Waduh. Ya kalau saudara percaya kepada nenek moyang kita keturunan orang utan, kera ya, nanti kalau berkunjung ke Jatim Park 2 jangan lupa menyapanya karena kita adalah bersaudara dengan mereka. Waduh. Nah, ternyata ada juga berpendapat lain, pemirsa, ya, yang berdasarkan tentang kitab-kitab kuno, ya, legenda-legenda, dan bahkan menurut para ilmuwan yang lain bahwa ternyata kekerabatan antara kera dengan manusia itu memang sama, mungkin satu turunan, tetapi kera manusia bukan berasal dari kera, tetapi kera berasal dari manusia. Waduh. Dilansir dari malangtimes.com dengan judul artikel tercatat dalam Al-Quran, ini golongan manusia yang dikutuk jadi kera. Ditulis oleh Pipit Anggraini, editor Herianto. Berdasarkan kitab suci agama Islam, Al-Quran, ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa kera atau monyet ternyata adalah manusia yang dikutuk, pemirsa. Artikel ini edisi 20 Januari 2019. Manusia yang Manusia yang dikutuk menjadi kera sepertinya banyak kita dengar melalui cerita fiksi dan film saja. Seolah tak nyata, keberadaan manusia kera itu selama ini hanya diyakini sebagai tokoh dalam sebuah film. Tapi dalam kisah dan sejarah, terutama dalam ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan legenda dan kitab-kitab kuno, ternyata ada sekelompok orang yang dikutuk menjadi seekor kera. Bahkan kisah tersebut sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran yang tak terbantahkan lagi. Bagi umat Islam, ayat suci Al-Quran adalah sesuatu yang harus yang diyakini, pemirsa. Diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 166 menyatakan bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Kisah tersebut dikatakan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah bangsa Bani Israel. Para musafir menyebut jika kaum yang dikutuk itu adalah bangsa Yahudi. Namun kutukan tak diberikan kepada seluruh umat, melainkan hanya kepada mereka yang sombong dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakan, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65.
Dikisahkan kaum Bani Israel Yahudi yang dikutuk tersebut hidup di tepi pantai yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan penangkap ikan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jika hari Sabtu adalah waktu untuk beribadah kepadanya dan nelayan harus meninggalkan pekerjaannya. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dengan memberi limpahan ikan pada hari Sabtu. Pada saat itu ternyata kaum Yahudi Bani Israel melanggar perjanjian tersebut, pemirsa. Waduh, mereka malah melaut daripada beribadah dan pada akhirnya dikutuklah jadi kera, pemirsa. Waduh. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang terapung-terapung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf 163. Nah, orang-orang yang melanggar tersebut akhirnya dikutuk menjadi kera, pemirsa. Waduh. Kisah-kisah legenda Jawa ya dan juga legenda-legenda di seluruh dunia mengkisahkan banyak sekali kisah, diantaranya kisah manusia yang dikutuk menjadi monyet atau kera, pemirsa. Selain yang diceritakan dalam Al-Quran ya, kitab sucinya umat Islam, ternyata diceritakan juga legenda-legenda yang lainnya. Di antaranya adalah kisah santri Sunan Kalijaga yang konon 99 santri Sunan Kalijaga atau murid Mbah Mustoli karena tidak sholat Jumat akhirnya dikabarkan ya dikutuk menjadi seekor kera atau seekor monyet. Waduh. Dan ini adalah legenda di Cirebon serta komplek masjid yang ada di Banyumas, pemirsa. Bahkan yang terbaru adalah cerita tentang monyet berkantan, pemirsa. Waduh, monyet berkantan ya konon katanya berasal dari tentara Belanda. Waduh, ya marinir-marinir Belanda yang hendak menguasai Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, pemirsa. Karena akan diserang oleh Belanda, akhirnya Sultan Banjar pun mengutus seorang sakti ya untuk mengalahkan pasukan Belanda dan kapal-kapal Belanda. Orang sakti tersebut akhirnya bisa menenggelamkan kapal tersebut. Ketika kapal itu tenggelam, kapal itu berubah menjadi pulau dan keluarlah makhluk dari pulau tersebut, yaitu berkantan atau kita kenal dengan monyet Belanda, pemirsa. Waduh, monyet yang mirip orang bule Belanda yang menjadi ciri khas Kalimantan yang berpose dengan mamang di Jatim Park 2 ini, pemirsa. Ada juga legenda yang dikenal dengan legenda Lutung Kasarung, pemirsa, atau Ciung Wanara. Lutung Kasarung adalah legenda dari Jawa Barat, pemirsa, di mana seorang raja yang dikutuk menjadi lutung alias monyet hitam Jawa, pemirsa. Waduh. Ya, memang sudah bahas di edisi perjalanan ke Galuh, pemirsa ya. Tonton scroll ya. Di mana sang raja tersebut akhirnya dikutuk menjadi seorang lutung, pemirsa, dan akhirnya kembali lagi berubah setelah menikahi seorang wanita cantik keturunan raja bernama Putri Purbasari, pemirsa. Nah, jadi kutukan-kutukan itulah ya, legenda-legenda kutukan itulah ya yang menjadikan bahwa kemungkinan kera atau monyet ini adalah dahulunya manusia, pemirsa, yang berubah menjadi kera karena akibat kutukan. Waduh. Dalam mitologi agama Hindu dan kepercayaan Jawa kuno, kita mengenal ada kaum Wanara atau Vanara ditulisnya ya. Dalam bahasa Sangsekerta, Vanara adalah penghuni hutan, yang tak lain adalah monyet, kera atau ras manusia penghuni hutan. Dan Wanara ini menjadi salah satu ikonik wiracarita Ramayana. Ya, wiracarita yang diyakini oleh agama Hindu dan juga kepercayaan Jawa kuno ya, bahwa dulu ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Ramayana. Kalau dalam wiracarita Hindu itu ada dua ya, Ramayana dan Mahabharata, pemirsa.
Dalam cerita Ramayana ada kaum Wanara pemirsa ya. Kaum Wanara yang kera atau monyet, tetapi kera monyet ini adalah sakti dan pintar ya, ahli konstruksi. Waduh. Dan salah satu kesatrianya bernama Hanuman pemirsa. Waduh. Dan kera tersebut digambarkan kera humanoid, artinya meskipun wajahnya kera tapi mirip manusia pemirsa. Perilakunya bahkan mirip manusia. Bahkan ya kesaktian atau kepintarannya mirip manusia. Saking pintarnya ya Hanuman dan kawan-kawan kaum Wanara ini ya membangun peradaban pemirsa. Bahkan lebih pintar dari manusia. Waduh, teknologinya lebih maju pemirsa. Waduh. Kisah Ramayana itu ditulis oleh Bhagawan Walmiki dari India. Bhagawan Walmiki ini menuliskan 2 epos, yaitu Ramayana dan Mahabharata pemirsa. Waduh. Konon Walmiki ini lahir sekitar abad ke-7 sebelum Masehi pemirsa ya, sekitar 700 sebelum Masehi. Dan beliau menulis ya bahwa jauh sebelum dirinya lahir ya, sekitar antara 10.000 atau 70.000 ya sebelum Masehi, atau tepatnya pada zaman Tetra Yuga dalam mitologi agama Hindu ya, di mana dalam Tetra Yuga ini adalah zaman sebelum adanya perang Mahabharata, alias 10.000 tahun sebelum perang Mahabharata. Dari Mahabharata ke Walmiki 10.000 tahun pemirsa ya, totalnya mungkin 20.000 tahun yang lalu. Waduh. Nah, 20.000 tahun yang lalu dalam agama Hindu dikenal dengan zaman Tetra Yuga pemirsa. Nah, di Tetra Yuga ini ya dituliskan bahwa ada sebuah kisah namanya Ramayana. Kisah seorang raja bernama Rama dengan permaisurinya Dewi Sinta dan adiknya bernama Lasmana. Dikisahkan bahwa istrinya Dewi Sinta diculik oleh Raja Rahwana pemirsa. Waduh. Raja Rahwana berhasil menculik Dewi Sinta ya, istri dari Rama pemirsa. Rama pun marah pemirsa, dan akhirnya Rama bersama Lasmana yang mencari Dewi Sinta dan merebut kembali Dewi Sinta dari Rahwana. Nah, dalam kisah perebutan itulah Rama dibantu oleh kaum Wanara, yaitu kaum manusia setengah kera yang sakti-sakti dan pintar-pintar pemirsa. Waduh. Salah satu kesatrianya bernama Hanuman pemirsa. Dalam ceritanya Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, dibawa pergi ke kerajaan Rahwana. Konon kerajaannya ada di seberang lautan pemirsa. Ketika pasukan tentara Rahma untuk merebut Dewi Sinta dari Rahwana terhalang oleh lautan. Nah, disitulah ya ternyata Rama dibantu oleh kaum Wanara. Kaum Wanara tak lain adalah kaum di mana wajahnya kera tetapi perawakannya manusia pemirsa. Waduh, kera cerdas. Waduh, salah satu kesatrianya bernama Hanuman. Kaum Wanara membangun jembatan ya, jembatan samudra pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan Situ Banda, yaitu jembatan antara daratan Rama dengan kerajaan Rahwana pemirsa. Nah, dari jembatan itu yang terbentang luas, akhirnya tentara Rama pun berhasil merangsek masuk ke kerajaan Rahwana ya, dan berhasil merebut kembali Dewi Sinta dari Rahwana pemirsa. Nah, akhirnya Rama pun berhasil mengambil kembali Dewi Sinta dari Rahwana. Rahwana pun marah pemirsa. Nah, akhirnya Rahwana pun ya bertarung dengan Rama. Selain Rama, Rahwana pun bertarung dengan Hanuman. Bahkan Rahwana ini meninggal dan mati oleh Hanuman pemirsa setelah ditindih oleh gunung Daksa pemirsa. Waduh. Jadi Hanuman ini adalah kera sakti pemirsa.
Waduh, dan kaum Wanara adalah tentara kera yang benar-benar sakti dan cerdas pemirsa. Saking cerdasnya bisa membangun konstruksi jembatan. Nah, jembatan peninggalan zaman Ramayana masih ada di India pemirsa, yaitu menghubungkan antara India dengan Sri Lanka. Mungkin sebagian jembatannya sudah tenggelam pemirsa. Waduh, tapi sisa-sisa bekas jembatannya kelihatan. Di mana Sri Lanka dan India kan terpisah ya oleh daratannya, oleh laut pemirsa. Ternyata kalau dilihat dari citra satelit ya, itu ada bekas jembatannya pemirsa. Situ bandanya kelihatan. Dan itu adalah peninggalan otentik zaman Ramayana pemirsa. Dalam berbagai pertempuran ya, kaum Wanara ini adalah kaum yang super power pemirsa ya, teknologinya canggih, cerdas dan juga sakti-sakti pemirsa. Meskipun wajahnya kalau sekarang mirip kera berekor ya. Salah satu pemimpinnya adalah Hanuman pemirsa. Berdasarkan kitab Ramayana, Wanara adalah makhluk yang mampu berubah bentuk dalam wujud Wanara. Mereka memiliki janggut dengan cambang yang memanjang, celah dagu yang dicukur tipis dan tanpa kumis. Mereka memiliki ekor dan cakar yang sangat tajam. Kulit dan kerangka mereka diperkuat dengan vajra yang tak dapat dihancurkan, yang tidak dapat ditembus oleh unsur bumi apapun. Ramayana menggambarkan mereka sebagai manusia dengan mengacu pada ucapan, pakaian, tempat tinggal, pemakaman, pernikahan, pengudusan, dan lain-lain. Ramayana juga menggambarkan karakteristik Wanara mirip monyet atau seperti melompat, rambut, bulu, dan ekor. Ya, bahkan ya pendapat kitab kuno Ramayana ya, bahwa Wanara sebenarnya adalah manusia penghuni hutan yang konon katanya beliau ini adalah manusia biasa yang berubah karena mungkin dikutuk atau ditugaskan di dalam hutan pemirsa. Waduh, ia digambarkan sebagai kera tetapi kecerdasannya melebihi manusia pemirsa. Dan beliau ini sakti seperti dewa. Waduh. Dalam legenda lain menjelaskan bahwa Wanara ini setelah ribuan tahun kemudian dari peristiwa Rama ya merebut Dewi Sinta, kaum Wanara ini berbuat ulah pemirsa. Waduh, berbuat kerusakan di muka bumi pemirsa. Akhirnya karena berbuat ulah itulah ya, kecerdasan mereka, salah satu memori otaknya diambil oleh para dewa pemirsa. Akibatnya ya, meskipun fisiknya seperti manusia ya, kuat, tangguh, tetapi karena otaknya diambil sedikit, memori kecerdasannya, memori akalnya, akhirnya mereka menjadi hewan biasa yang mirip dengan zaman sekarang pemirsa. Jadi zaman sekarang ini hewan-hewan itu secerdas-cerdasnya hewan tidak bisa membangun rumah pemirsa. Waduh, secerdas-cerdasnya hewan ya tidak bisa menciptakan ilmu pengetahuan pemirsa. Karena ada satu memori yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu akal. Nah, saat itu Wanara pun diambil akalnya pemirsa oleh para dewa karena berbuat ulah pemirsa. Waduh. Mungkin saja di zaman dahulu setelah Hanuman telah tiada, kaum Wanara yang cerdas-cerdas ini bikin keonaran, bisa saja bikin perang dunia ketiga pemirsa. Aduh, perang-perang besar pemirsa yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini. Dari kerusakan itulah maka akal Wanara itu diambil pemirsa. Dari dalam otak ini ada akalnya ya, ada memori akalnya yang membedakan antara kita dengan hewan. Nah, dari akal itulah maka perkembangan budaya Wanara itu ya tidak bisa berkembang pemirsa. Hidupnya ya gitu-gitu aja pemirsa. Bahkan hidupnya seperti hewan zaman sekarang, yaitu bergelantungan antara satu pohon dengan pohon lainnya pemirsa. Waduh, tidak bisa membangun jembatan, membangun rumah, apalagi mengembangkan ilmu pengetahuan pemirsa. Oleh karena itu kita harus bersyukur jadi manusia, karena manusia itu ya punya otak mirip dengan orang hutan, mirip dengan simpanse, tetapi ada memori akalnya pemirsa. Ya, manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Tetapi kalau simpanse sejak zaman purba sampai hari ini ya, hidupnya masih di atas pohon pemirsa. Waduh.
Beda dengan manusia, mungkin dulu hidupnya di atas pohon ya, beberapa abad kemudian hidupnya di dalam gua, beberapa abad kemudian bisa membangun rumah sederhana, sampai sekarang tahun 2025-2026 abad ke-21, lihatlah rumahnya ya, lihatlah bangunannya, kandangnya. Manusia bisa menciptakan kandangnya sendiri dengan megah pemirsa. Bahkan kandangnya mirip kota-kota megah pemirsa. Waduh. Bisa membangun Jatim Park. Waduh. Ya, lain halnya dengan kera ya. Kera karena zaman dahulu diambil memorinya, akhirnya kera yang tadinya cerdas tidak bisa berkembang pemirsa. Sampai hari ini ya hidupnya seperti hewan pada umumnya, bergelantungan di hutan. Waduh. Kemudian kisah berlanjut kepada kitab Mahabharata pemirsa ya. 10.000 tahun setelah Ramayana ada peristiwa besar bernama Perang Mahabharata. Memang sudah bahas ya Perang Mahabharata, mungkin saudara juga pernah nonton, pernah dengar tentang Perang Mahabharata pemirsa. Dahulu Mahabharata ini adalah suatu peristiwa besar, peperangan besar, bahkan melibatkan senjata yang sangat canggih ya, melebihi zaman sekarang. Salah satunya adalah bom nuklir pemirsa. Waduh. Dimana sebelum Perang Mahabharata banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini ya dengan teknologi canggih, saking canggihnya bahkan dalam kitab Mahabharata digambarkan bahwa manusia bisa terbang dengan kendaraan dan pesawatnya pemirsa, dan teknologinya mungkin secanggih legenda Atlantis ya, legenda Atlantis yang konon katanya kecanggihannya melebihi zaman sekarang pemirsa. Maka terjadilah perang besar atau perang Mahabharata yang konon katanya setara dengan perang dunia ketiga pemirsa. Waduh, dimana senjatanya nuklir ya, senjatanya lebih canggih dari nuklir pemirsa. Bahkan nuklir yang diciptakan oleh ilmuwan abad sekarang itu terinspirasi dari kitab Mahabharata pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya di versinya Arjuna, edisi perjalanan epik ke Bromo ya, episode ke-8 pemirsa. Ya, scroll aja. Robert Oppenheimer, pencipta bom atom yang meledakkan bom atom Nagasaki Hiroshima, beliau terinspirasi dari bom nuklirnya Mahabharata pemirsa. Waduh, dari perang Mahabharata inilah maka bangsa-bangsa yang tadinya maju berubah drastis pemirsa, hancur lebur pemirsa ya, kerajaannya hancur pemirsa. Bahkan ya masyarakatnya yang selamat mengalami radiasi pemirsa. Dari radiasi itulah seolah-olah mereka dikutuk, kembali berubah menjadi zaman batu pemirsa, kembali berubah menjadi manusia yang peradabannya rendah ya, menjadi manusia-manusia mirip manusia purba pemirsa. Waduh, ditambah lagi ya genetiknya berubah pemirsa gara-gara kutukan perang Mahabharata. Salah satunya berubah menjadi kera pemirsa, menjadi berbagai aneka kera. Waduh. Ada kemungkinan yang dinamakan manusia purba, orang utan, simpanse, ya siamang, lutung dan monyet-monyet yang lain. Kemungkinan mereka adalah kutukan dari perang masa lalu pemirsa, perang besar yang menyebabkan ya teknologinya meradiasi perkembangan makhluk hidup selanjutnya. Salah satunya mereka berubah menjadi kera pemirsa, menjadi manusia purba. Ada yang menjadi manusia purba, manusia tetap manusia tapi hidupnya jadi purba ya, otaknya menjadi bodoh-bodoh. Ada yang menjadi kera beneran, di mana otaknya diambil memorinya jadi kera beneran pemirsa. Waduh. Dan tubuhnya, morfologi tubuhnya berubah ya, berbulu alias berambut dan berubah menjadi benar-benar kera pemirsa, dan kehidupannya menjadi kera. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah kisahnya ya. Mungkin kisahnya agak nyeleneh, tapi inilah versi di mana konon katanya versinya bahwa kera yang ada sekarang konon katanya berasal dari manusia yang dikutuk pemirsa. Entah itu dikutuk oleh Tuhan, entah itu karena dikutuk karena akibat perang pemirsa atau bencana. Salah satunya perang besar Mahabharata. Jadi ada kemungkinan seandainya sekarang menjadi perang dunia ketiga, senjatanya canggih-canggih,
itu memusnahkan teknologi, memusnahkan manusia, memusnahkan peradaban. Bisa saja memusnahkan otak-otak manusia, pemirsa, sehingga manusia mirip hewan di kemudian hari, pemirsa. Bahkan yang paling gilanya ya, yang Mamang pernah baca, bisa memutasi genetik dan menjadi tubuhnya, bisa saja tubuhnya menjadi seorang kera di kemudian hari, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita jaga bumi ini dan marilah kita berdamai, pemirsa, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Depan sini ruangan yuk. Daripada kau jalan yuk. Sini.